Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NIM 2248201069 dari kelas 6B Farmasi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas dengan Bapak Hari Ade Saputra MSI yang berjudul nutraseutikal. Di dalam nutraseutikal itu akan mempelajari pengertian nutraseutikal, kerusakan bahan pangan, dan mencegah kerusakan bahan pangan. Pertama yaitu pengertian nutraseutikal. Nutraseutikal adalah istilah yang berasal dari kata nutrisi dan farmasi. Produk nutraseutikal didefinisikan sebagai zat yang memiliki manfaat fisiologis atau memberikan perlindungan terhadap penyakit kronis, menunda proses penuaan, dan meningkatkan harapan hidup. Saat ini nutraseutikal mendapat banyak perhatian karena memiliki potensi nutrisi, keamanan, dan efek terapi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nutraseutikal dapat mencegah dan mengatasi berbagai penyakit seperti diabetes, aterosklerosis, osteoporosis, penyakit kardiovaskular, kanker, dan penyakit neurologis. Sebagian besar senyawa nutraseutikal memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Selanjutnya ada nutraseutikal di era postgenomik. Nutraseutikal di era postgenomik merupakan konsep yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi genomik dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara genetika, nutrisi, dan kesehatan. Dalam konteks ini, nutraseutikal tidak hanya dipandang sebagai suplemen makanan biasa, tetapi sebagai produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik berdasarkan profil genetik individu. Era postgenomik membawa pemahaman baru tentang bagaimana variasi genetik dalam mempengaruhi respon individu terhadap nutrisi dan bagaimana nutrisi yang mempengaruhi ekspresi gen. Hal ini membuka peluang untuk pengembangan nutraseutikal yang lebih personal dan efektif dalam meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja nutraseutikal dalam tubuh. Antara lain, yang pertama genetik, di mana genetik adalah faktor genetik dapat mempengaruhi bagaimana tubuh memproses dan merespon nutraseutikal. Yang kedua ada lingkungan. Faktor lingkungan seperti pola makanan, gaya hidup, dan paparan terhadap polutan dapat mempengaruhi kerja nutraseutikal dalam tubuh. Yang ketiga ada fisiologis. Faktor fisiologis seperti usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan yang mempengaruhi kerja nutraseutikal dalam tubuh. Selanjutnya ada fitokimia. Fitokimia adalah senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman dan memiliki potensi manfaat bagi kesehatan. Istilah ini berasal dari kata fito yang berarti tanaman dan kimikal yang berarti kimia. Fitokimia dapat ditemukan dalam berbagai jenis tanaman seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan rempah-rempah. Senyawa-senyawa ini memiliki fungsi biologis yang beragam, seperti melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, mengurangi peradangan, menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Fitokimia dapat bermanfaat bagi kesehatan dengan mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Fitokimia terbagi menjadi yang pertama ada karotenoid. Karotenoid adalah jenis fitokimia yang bertanggung jawab atas warna merah, oranye, dan kuning pada beberapa tanaman termasuk jagung. Karotenoid ini tidak hanya memberikan warna pada tanaman, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Karotenoid yang membuat jagung menjadi kuning adalah beta-karoten, yang merupakan prekursor vitamin A. Beta-karoten dapat diubah menjadi vitamin A dalam tubuh, yang penting untuk kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Karotenoid terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada likopen. Likopen adalah karotenoid yang ditemukan dalam tanaman dan beberapa mikroorganisme. Likopen bertanggung jawab atas warna merah pada beberapa buah dan sayuran, seperti tomat, semangka, dan jambu merah. Selain itu, likopen juga dapat bermanfaat bagi kesehatan kulit dalam melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV. Yang kedua ada lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah suatu jenis karotenoid yang termasuk dalam kelompok xanthofil. Karotenoid ini memiliki peran penting dalam kesehatan mata, terutama dalam melindungi retina dari kerusakan akibat sinar biru dan radikal bebas. Lutein dapat membantu mengurangi risiko degenerasi makula dan katarak. Selanjutnya ada zeaxanthin. Zeaxanthin adalah suatu jenis karotenoid yang memiliki peran penting dalam kesehatan mata. Karotenoid ini dapat ditemukan dalam beberapa jenis makanan seperti jagung, paprika, dan sayuran hijau. Yang ketiga ada astaxanthin. Astaxanthin adalah suatu jenis karotenoid yang memiliki sifat antioksidan kuat. Karotenoid ini dapat ditemukan dalam beberapa jenis alga dan krusta, seperti salmon, udang, lobster, dan yang memberikan warna merah atau warna merah muda pada hewan-hewan tersebut. Selanjutnya ada terapi dengan antioksidan. Antioksidan adalah suatu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah reaksi oksidatif yang dapat merusak sel dan jaringan tubuh. Antioksidan bekerja dengan cara menetralisir radikal bebas, yaitu molekul yang tidak stabil dan dapat menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan tubuh. Berikut beberapa jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraseutikal. Yang pertama ada produk bahan alam yang distandarisasi. Produk yang telah diproses untuk memastikan kandungan bahan alam tertentu dalam jumlah yang konsisten, seperti ekstrak ginseng dan lain-lain. Yang kedua ada produk bahan alam dengan kemampuan. Produk yang memiliki kemampuan spesifik untuk menjaga kesehatan, seperti antioksidan, ekstrak teh hijau, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada materi tentang kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti mikroorganisme, enzim, oksida,
Dan kontaminasi fisik atau kimia. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau virus dapat menyebabkan pembusukan atau keracunan makanan. Enzim dapat menyebabkan perubahan tekstur, warna, atau rasa makanan. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kerusakan bahan pangan antara lain suhu, kelembapan, dan paparan cahaya. Selanjutnya ada tanda-tanda kerusakan. Tanda-tanda kerusakan bahan pangan dapat meliputi yang pertama ada perubahan tekstur seperti menjadi lembek atau berlendir, contohnya buah yang sudah busuk. Yang kedua, perubahan aroma seperti menjadi tidak sedap atau busuk, contohnya ikan yang sudah basi. Yang ketiga, ada perubahan warna seperti menjadi kusam atau tidak biasa, seperti sayuran yang sudah layu. Yang keempat, ada perubahan rasa seperti menjadi tidak enak atau pahit, contohnya kopi yang sudah kedurasa. Yang kelima, adanya jamur atau lendir pada permukaan makanan, contohnya roti yang sudah berjamur. Yang keenam, ada perubahan lainnya yang tidak biasa pada makanan, seperti susu yang sudah menggumpal. Selanjutnya ada klasifikasi. Bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan laju kerusakannya, yaitu 1. Bahan pangan yang mudah rusak atau perishable, seperti daging, ikan, dan buah-buahan yang segar. Yang kedua, ada bahan pangan yang cukup stabil atau semi perishable, seperti sayuran, buah-buahan yang tidak terlalu sensitif. Yang ketiga, ada bahan pangan yang stabil atau non perishable, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan produk olahan lainnya. Selanjutnya ada penyebab bahan pangan mengalami kerusakan antara lain. Yang pertama ada mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus yang dapat menyebabkan pembusukan atau keracunan makanan. 2. Enzim yang dapat menyebabkan perubahan tekstur, warna, atau rasa makanan. 3. Oksidasi yang dapat menyebabkan perubahan warna, rasa, atau tekstur makanan. 4. Kontaminasi fisik atau kimia. 5. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan paparan cahaya. Selanjutnya ada jenis kerusakan. Berikut 5 jenis kerusakan pada bahan pangan. Yang pertama ada kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis adalah kerusakan yang disebabkan oleh faktor fisik seperti tekanan, gesekan, atau benturan. 2. Kerusakan biologis. Kerusakan yang disebabkan oleh organisme hidup seperti serangga, hewan penggerat, atau mikroorganisme. 3. Kerusakan kimia. Kerusakan yang disebabkan oleh reaksi kimia seperti oksidasi atau hidrolisis. 4. Kerusakan enzimatik. Kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas enzim yang tidak terkendali. 5. Kerusakan fisik lainnya seperti perubahan suhu, kelembapan, atau cahaya yang tidak tepat. Selanjutnya ada mencegah kerusakan bahan pangan. Berikut beberapa cara untuk mencegah kerusakan bahan pangan. 1. Penyimpanan yang tidak tepat. 2. Pengemasan yang baik. 3. Pengendalian suhu. 4. Pengendalian kelembapan. 5. Penggunaan bahan pengawet. 6. Penanganan yang higienis. 7. Pemeriksaan rutin. Selanjutnya ada pengawetan suhu tinggi. Pengawetan suhu tinggi adalah metode pengawetan bahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan. Contoh metode pengawetan suhu tinggi antara lain 1. Pasteurisasi. 2. Sterilisasi. 3. Pengalengan. Berikut adalah contoh tabel lama waktu blansir untuk beberapa jenis sayuran sebelum dibekukan. Selanjutnya ada pengawetan kimia dan pengeringan, di mana pengawetan kimia melibatkan penggunaan bahan kimia untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang umur simpan bahan pangan. Contoh bahan kimia yang digunakan antara lain asam benzoat, asam sorbat, dan sulfit. Selanjutnya ada pengeringan. Pengeringan adalah metode pengawetan yang melibatkan pengurangan kadar air dalam bahan pangan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pengeringan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 1. Pengeringan matahari. 2. Pengeringan udara panas. 3. Pengeringan vakum. Selanjutnya ada tanda-tanda kerusakan. Yang pertama itu perubahan tekstur. 2. Perubahan aroma. 3. Perubahan warna. 4. Perubahan rasa. 5. Adanya jamur atau lendir pada permukaan makanan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.